kalian aman. Ah, masa kamu lupa? Katanya mau nonton Jaipongan. Oh iya ya. Masuk dulu deh, Kro. Aku ganti baju dulu ya. Nak Sukro, masuk dong. Pada mau kemana nih, keren bener? Mau pergi sama Unyil, Pak. Ke rumah Pak Said. Kan anaknya Pak Said malam ini jadi manten. Kak Neneng, Pak. Iya, Pak. Aku sampai lupa ngasih tahu. Kita diundang loh, Pak. Jangan sampai nggak datang ya. Ada acara Jaipongan, Pak. Pasti asik deh. Nah, sudah kalian berangkat duluan sana. Bu, kalau begitu aku mandi dulu ya. Ya, cepet deh. Pak, jangan terlalu cepat dong jalannya. Iya. Awas tuh sebelah kiri becek tuh, Bu. Pasang terus dong, Pak, lampu senternya. Enak aja kalau dipasang terus habis kan baterainya. Nyil, tuh ayah dan ibumu datang. Pak, dari tadi ditanyakan terus sama ayahnya Sukro. Mana dia sekarang? Itu tuh sedang ngobrol sama Pak RT. Tuh, ya Nyil. Itu yang nari. Itu kan Kak Wiwi, anaknya Pak Karto. Aku jadi ingin belajar tari Jaipongan. Habis asik sih. Di genit-genit. Kirain gampang nari Jaipongan. Belajarnya pun memerlukan waktu yang lama, Nyil. Lagi pula, Jaipongan kan bukan untuk anak-anak. Kata siapa bukan untuk anak-anak? Itu kan kesenian daerah. Mempelajari satu kesenian daerah itu tidak hanya untuk orang dewasa saja, Sri. Benar, Nyil. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu akan kesenian daerahnya yang banyak macamnya, termasuk Jaipongan. Kita harus bangga akan kesenian daerah kita. Jangan di sekolah melulu. Jadi debat segala. Tuh lihat Kak Wiwi nari lagi. Banyak ragamnya juga ya Jaipongan. Ya, kamu dipanggil ibumu. Kelihatannya seperti mau pulang. Aduh, lagi asik-asiknya nih. Nyil, kita pulang yuk. Sudah hampir jam 11 nih. Besok nggak bisa bangun pagi-pagi deh. Pulang. Aku duluan ya. Tungguan, bareng-bareng. Sampai besok ya. Juga Sri. Tuh, wak, gak, pat. Tuh, wak, gak, pat. Tuh, wak, gak, pat. Tuh, wak, gak, pat. Bu, si Unyil lagi apa tuh? Coba lihat, Bu. Astaga, Unyil. Masa senam di kamar yang sempit begini? Ah, Ibu, yang penting kan sehatnya, Bu. Kata Bu Guru juga, di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Iya, Ibu tahu. Senam itu sehat, tapi senam yang bagaimana yang sehat itu? Apa diajarkan sama Bu Guru senam di kamar yang sempit dan pengap begininya? Ya tidak, Pak. Cuma kata Bu Guru, senam itu bisa di mana-mana. Memang, tapi coba di luar dong. Udaranya segar, tempatnya luas. Baru ada manfaatnya buat badan kita. Badan kita jadi segar, sehat, kuat. Tapi Unyil jadi serba salah, Pak. Serba salah bagaimana? Ya, mau di mana lagi Unyil bisa senam, Bu? Di belakang kandang ayam lulu. Mana bisa segar badan kita? Di depan rumah, kek? Wah, berabe, Pak. Ibu bisa marah kalau tanaman bunganya keinjak. Ya, maksud Bapak juga di luar itu bukan di halaman atau di dekat kandang ayam. Di jalan-jalan juga sama aja senam. Nah, kalau begitu Unyil baru mengerti, Pak. Udah mandi dulu sana. Nanti sesudah mandi, Ibu tolong belikan dulu gula sama kopi buat Bapak. Baik, Bu. Mana uangnya, Bu? Ibu taruh di meja. Cepat sedikit ya, Nak. Bapak belum ngopi. Oke, Bu. Oke. Cepat sana. Jadi, Ibu sewot. Gula, kopi. Kopi, gula. Gula, kopi. Hoya! Cepet. Si Sukro ada saja. Nyil, kamu mau pergi sekolah nggak? Tentu dong. Kok lewatnya ke sini? Disuruh beli kopi dulu sama Ibu. Sebentar, Rekro. Oke deh, saya tunggu di bawah pohon mangganya Pak Haji ya.
Bu, ini gula kopinya. Mari bawa sini, Nak. Airnya sudah mendidih nih. Bu, Pak, Unjul ke sekolah dulu ya. Sarapan dulu, Nak. Nggak baik kalau ngosongkan perut. Nanti masuk angin. Enggak, Bu. Barusan di warung beli pisang goreng. Lagi pula, Sukro sudah nunggu. Hati-hati ya di jalan, Nak. Baik, Pak. Nyil, kita nyamper dulu si Sri dan si Aniu, Nyil. Tuh, yang lagi berdiri di depan rumah siapa? Oh, iya, kenapa saya jadi ngelamun terus ya? Bikinin apa sih kamu? Ah, enggak. Nyil, ada pekerjaan rumah nggak sih? Hus, nanyakan PR mau ke sekolah, sama saja bohong. Kalau ada, mau mengerjakan di mana? Nyontek deh sebentar. Enak aja kamu, Sri. Ketahuan loh, nggak belajar. Bukan nggak belajar, tapi buku tugasnya hilang. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, si Ani samper dulu yuk. Si Ani sih pasti sudah pergi duluan, soalnya dia bagian nyapu kelas. Hai An, rajin benar. Habis tugas sih. An, tadi pagi ada gempa, kamu merasa nggak? Oh, Sri. Kita juga ngerasa bener deh. Kalau ngobrol, jangan yang enggak-enggak. Emang kenapa, Nyil? Dari tadi saya melamun terus pikirin soal itu. Wah, keburu bel. Tapi gempa itu asalnya dari mana ya? Ntar istirahat, kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Nyil, ceritanya teruskan lagi dong. Iya, saya jadi penasaran. Ceritanya begini, tapi ini juga kata kakek saya loh. Gempa bumi itu asalnya dari seekor naga. Seekor naga bagaimana sih, Nyil? Apa sangkut pautnya, Nyil? Naga sama gempa bumi. Masa nggak tahu? Dengarkan, di dalam bumi yang kita injak ini ada seekor naga yang sedang bertapa. Jadi, jika naga itu menggerakkan badannya sedikit saja, akan terjadi gempa bumi. Idih, segede apa tuh naga? Naga apaan sih? Masa di dalam bumi ada naganya? Bener loh, An. Kata kakek juga begitu. Kalian lucu. Itu sih dongeng, cerita pengantar tidur. Kakek ceritanya nggak malam hari kok. Ya, tetap saja dongeng, biar anak-anak tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Ah, yang bener, An. Kalian kalau ke sekolah mau ngobrol apa mau belajar? Ya tentu mau belajar dong. Makanya kalau Bu Guru menerangkan, dengarkan baik-baik supaya kalian mengerti. Ah, saya nggak pernah ngobrol kalau Bu Guru menerangkan. Nggak ngobrol, cuman bengong. Apa pernah Bu Guru menerangkan di dalam bumi ada naga? Yang saya tahu, gempa itu ada pusatnya atau kalau gunung akan meletus. Kalau gunung meletus, kan tandanya mau kiamat ya, Nyil. Kata kakek sih, naga mau keluar setelah selesai bertapa. Naga lagi. Yang jelas, lubang magma di gunung itu tertutup oleh batu-batuan dan pasir. Jadi, naga itu nggak ada ya, An? Pasti nggak ada dong. Dengar, seperti bunyi kentongan. Mungkin itu kentongan tanda bahaya. Kita tanyakan sama Bu Guru yuk. Yuk. Ayo. Bu Guru, seperti ada tanda bahaya. Jangan panik. Beritahu sama teman-temanmu supaya masuk kelas semuanya. Ada apa, Bu? Ibu harap anak-anak semua supaya tenang. Kalian diperbolehkan pulang, karena seluruh penduduk desa harus segera mengungsi. Mengungsi? Memang ada bahaya apa, Bu? Sampai harus mengungsi? Gunung Galunggung aktif kembali. Kemungkinan meletus bisa saja terjadi. Tapi ingat, jangan panik. Dan kita harus berdoa supaya terhindar dari mara bahaya. Ayo, An. Sri, cepat sedikit jalannya. Kalem aja, kenapa sih? Yang kalem tinggalin saja kok. Jangan ninggalin dong. Saya takut. Makanya cepetan dong. Bu. Ini ibu di sini. Cepat bantu ibu. Kita harus segera mengungsi. Mengungsi kemana kita, Bu? Sudah, jangan banyak tanya. Mana bapakmu belum pulang lagi? Bagaimana dengan ayam-ayam kita, Bu?
kasihan kan Bu? Wah, berabe Nyil. Jangankan ayam, barang-barang kita pun terpaksa kita tinggalkan. Ayo cepat. Bu, si Unyil mana? Syukur. Bapak pulang dulu, si Unyil lagi di belakang. Ayo cepat sedikit, tetangga-tetangga kita sudah pada pergi semua. Cepet nih, udah tinggal aja tuh ayam. Ayam-ayam ini Pak, bawa saja. Sudahlah, nanti juga setelah aman kembali kita bisa balik lagi. Yang penting sekarang selamatkan dulu jiwa kita. Pak, suara apa tuh Pak? Kok tanah seperti bergetar Pak? Sudahlah, percepat jalannya. Itu hanya suara gempa. Pegangan tangan sama ibu tuh. Barangkali masih ada penduduk yang tinggal. Bagi menjadi 2 kelompok, yang satu ke timur, satu lagi aman Pak, tidak ada yang tertinggal. Bagus, mari kita berangkat. Tuh, kok gelap begini? Pak, Bu, Ini bapak di sebelahmu. Pak, Nyil takut Pak. Nah, ibumu juga ada di sini. Kita selamat semuanya. Pak, kok jadi gelap begini? Kenapa Pak? Ini akibat debu dari dalam gunung. Karena banyaknya debu, ini telah menutupi cahaya matahari. Oh begitu. Pak, kita mengungsinya di sini. Tentu saja tidak. Nanti setelah agak terang kembali, kita lanjutkan kembali perjalanan. Pak, seperti ada yang menangis. Tolong dong Pak, kasihan. Nak Sukro, apa ini yang sakit nak? Sebelah sini Pak. Duh, sakit Pak. Sukro, kenapa kakimu Kro? Tadi perasaan ada batu gede sekali menimpa kakiku. Ah, nggak ada batu gede di sekitar sini. Itu hanya perasaan saja nak Sukro. Kakimu mungkin terkilir. Ngomong-ngomong, mana bapak dan ibumu? Tadi waktu pulang sekolah, rumah saya sudah kosong. Entah karena panik atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi saya lari sendiri. Udah, nggak usah kecil hati. Nanti juga ketemu lagi. Doakan saja agar mereka selamat. Sekarang ikut saja sama bapak dan Unya, ya? Iya Kro. Baik. Pak, kelihatannya sudah agak mereda. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Lama-lama di sini jadi takut, Pak. Ayo dah, ayo. Saling berpegangan tangan supaya tidak berpisah. Mari kita berangkat. Itu yang duduk bukan kakak Wiwi. Betul Kro, mungkin dia memerlukan pertolongan. Nil, jangan lari duluan Nil. Itu Kak Wiwi Pak, mungkin perlu pertolongan kita. Wiwi anaknya Bu Karto. Iya Bu. Mana dia sekarang? Sebelah sini Bu. Kenapa nak? Saya sih nggak apa-apa, cuma kaki terkilir sedikit. Tapi Apa nak? ibu saya, Kenapa? Ibumu? Mana dia sekarang? ibuku tergelincir di sebelah sana. Astagfirullah. Sebentar, jangan bergerak dulu. Bapak minta bantuan dulu. Nil, tunggu di sini ya. Baik Pak. Mana Bu Kartonya? Sebelah sini Pak. Pak Unyil, Pak Keamanan, tolong saya, Bu Karto pingsan. Hati-hati Pak, pelan-pelan. Oh iyalah. Pak Keamanan, gotong Bu Karto, saya dan Pak RT jalan di belakang. Barangkali masih ada lagi yang celaka. Siap. Terima kasih Pak Lurah atas pertolongannya. Itu sudah kewajiban. Kita harus saling tolong-menolong.
Ayo jalan lagi semuanya, sebentar lagi kita hampir sampai di penampungan yang pertama. Nil, bagaimana si Ani dan si Sri ya? Mudah-mudahan mereka semuanya selamat. Di pengungsian nanti kita cari yuk, Nil. Beres, Kro. Saudara-saudara warga desa yang kami cintai, bersyukurlah kita telah selamat dari mara bahaya. Untuk sementara kita tinggal di sini dan kita aman sebelum ada perintah selanjutnya. Saudara-saudara tidak boleh kembali ke desa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nil, saya mau mencari ayah dan ibu dulu. Bareng-bareng saja, Kro. Sebentar, saya bilang dulu. Bu, mau ngantar Sukro mencari orang tuanya. Boleh nggak, Bu? Oh iya, Nah Sukro belum ketemu sama orang tuanya. Ya antar deh Nil, kasihan. Tapi jangan jauh-jauh. Enggak, Bu. Kalau belum ketemu juga, baiknya lapor saja sama Pak Lurah. Bapak juga mungkin lagi bersamanya. Unyil pergi dulu ya, Bu. Hati-hati nak. Baik, Bu. Wah, banyak juga yang celaka ya, Nil. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya, Nil. Yang celaka mungkin mereka karena panik saja, Kro. Korban jiwa pun mungkin saja ada, tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Wah, di penampungan ini ayah ibuku nggak ada, Nil. Jangan putus asa dulu. Kita tanyakan dulu sama Pak Lurah. Mungkin ada tempat penampungan yang lain. Yuk, kita tanyakan, Nil. Hayu. Sebentar, Kro. Itu seperti si Sri dan si Ani. Mana, Nil? Itu tuh, samperin yuk. Kali aja, bener. Enggak salah, Nil. Itu pasti Ani dan Sri. Hai Sri, Ani. Hai Nyil, hai Sro. Seadanya saja dah. Kita selamat semuanya. Bagaimana orang tuamu Nyil? Bagaimana? Selamat Sri. Syukur deh. Dan kau bagaimana Kro? Kok ditanya diam saja? Kenapa, Kro? Saya belum ketemu sama kedua orang tuaku. Entah bagaimana nasibnya. Hah? Kamu pisah di mana, Kro? Dari rumah juga sudah nggak ketemu. Minta bantuan Pak Lurah saja yuk. Jangan dulu merepotkan Pak Lurah yang lagi sibuk saja. Kita cari dulu ramai-ramai. Setuju nggak? Setuju deh. Kita cari dulu di tempat penampungan yang sebelah sana. Oke deh. Nanti setelah Sukro bertemu dengan orang tuanya, apa rencana kita, Nyil? Rencana saya sih begini. Besok kita minta izin sama Pak Lurah untuk ke desa kita. Maksudmu ke desa mau apa, Nyil? Banyak yang harus kita kerjakan di sana. Pertama, kita selamatkan barang-barang kita yang tersisa di sana. Kedua, kita harus melepaskan binatang-binatang piaraan kita dari kandangnya. Saya sih takut harus kembali ke desa. Apalagi hanya untuk melepaskan hewan-hewan, barang-barang. Saya nggak punya apa-apa. Mendingan di sini. Saya membantu Kak Wiwi menolong orang sakit. Hei Sri, makanya kalau orang lagi ngomong, dengarkan dulu sampai selesai. Yang nyuruh Sri pergi ke sana siapa? Kirain mau ngajak saya. Maksud Unyil melepaskan hewan-hewan untuk apa? Ani, ada-ada saja. Hewan-hewan kan sama juga makhluk Tuhan. Dia juga ingin selamat seperti kita-kita juga. Tugas pertama dan kedua tadi, biar saya dan Sukro yang menjalankannya. Tugas Ani dan Sri membantu orang-orang sakit. Mengerti nggak? Siap, Komandan. Kro, coba di tenda yang itu tuh, Kro. Ayo, Nyil. Kro, ini ibumu ada di sini. Manaan? Ibu! Ayah! Oh anakku, maafkan ibumu. Karena ibu panik, ibu sampai lupa segala-galanya. Ibu tidak menghiraukan apa-apa lagi. Hanya lari ketakutan. Syukur kau selamat, nak. Ibu jangan kemana-mana lagi ya, Bu. Ayah kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Tadi waktu lari kepleset ke kali, ayah kan nggak bisa berenang. Lalu kelelep. Tapi untung ada yang menolong. Kro, aku ke tenda dulu ya. Nak Unyil,
Ibu sampai lupa, saking girangnya ketemu lagi sama anak ibu. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Jangan lupa besok ya, Kro. Beres, Nil. Sampai besok ya. Nil, cepat tidur. Badanmu tentu letih sekali. Dari tadi melamun terus. Unyil lagi mikir, Pak. Kenapa gunung bisa meletus ya, Pak? Bisa menerbangkan batu-batu yang gede-gede, serta debu juga bara api. Kenapa sih, Pak? Itu semua sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi, kenapa sampai menimbulkan korban ya, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Nil. Dengan meletusnya gunung dan timbulnya korban, kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Karena begitu besar kekuasaannya, maka Tuhan bisa murka kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Pak, Ada apa lagi, Nil? tadi Unyil dengar dari Ibu, besok Bapak mau ke desa ya? Unyil ikut boleh nggak, Pak? Ya, kalau dapat izin dari Pak Lurah, Bapak besok mau ke desa. Unyil mau ikut? Unyil sih ingin membantu saja, Pak. Dan Unyil ingat terus sama ayam-ayam Unyil. Unyil ingin melepaskan semuanya, supaya kalau ada bahaya lagi, ayam-ayam itu bisa mencari perlindungan sendiri. Bagus kalau begitu. Tapi nanti jangan jauh-jauh dari Bapak. Ya, sekarang istirahat dulu deh kita. Baik, Pak. Pak, jadi nggak ke desa? Jadi sih jadi. Sekarang kan masih pagi, Nil. Sekarang mandi dulu. Mandinya di mana, Bu? Tuh, sebelah sana ya ramai. Itu kan sumur. Wah, ramai begitu. Kebagian mandi jam berapa kalau antri begitu? Cuci muka saja ah. Boleh nggak sama Pak Lurah, Pak? Pak Lurah juga mau ke sana sambil ngontrol banyak buku-buku penting yang ketinggalan di kantornya. Sukro juga mau ikut, Pak. Sudah bilang sama orang tuamu, Nak? Sudah, Pak. Nah, Ani dan Sri nggak ikut kan? Saya sih enggak, Pak. Mau membantu Kak Wiwi di sini. Bagus. Kita yang selamat harus menolong sesamanya yang tertimpa musibah. Bapak tinggal dulu ya, anak-anak. Hati-hati, Pak. Wah, Kro, jalanan jadi susah begini. Waktu perginya nggak begini kan ya, Kro? Iya ya, Nil. Jadi banyak batu-batu gede begini, mana debunya tebal lagi. Kro, yang ini kan rumahnya si Sri. Kalau tidak salah sih iya. Berarti rumah yang itu adalah rumah aku dong. Bener nggak bapakku masuk ke sana? Wah, hancur deh semuanya. Bagaimana dengan rumahku ya, Nil? Tahu deh bagaimana, paling-paling gue sama seperti rumahku. Pak, ayam-ayam masih pada hidup. Ada nih 2 ekor lagi masih hidup nih. Aduh, kasihan. Kita bawa saja, Pak. Pak, itu yang dibawa kanan ayam apa-apa, Pak? Seperti Mana seperti apa, Nak? kelinci, Pak. Kita nggak pernah memelihara kelinci kan, Pak? Oh, itu mungkin kelinci dari hutan. Kro, bantu saya. Ada apa, Nil? Nangkep kelinci. Sejak kapan Unyil memelihara kelinci? Nggak pernah. Tapi mungkin ini kelinci hutan. Setelah nangkep kelinci ini, baru kita melepaskan binatang piaraan yang lain. Apalagi yang bisa dibawa, Nil? Wah, hancur deh. Kecuali ayam dan kelinci ini, nggak ada lagi yang bisa dibawa. Ladang pun habis, tertutup oleh lahar. Kata siapa, Nil? Benar, Nasukro. Bapak dikasih tahu sama Pak Lurah. Kalau begitu, ladang saya dan yang si Ani pun habis dong, Pak. Ya sudah pasti. Nggak pilih bulu kalau namanya udah bencana sih. Punya lurah kayak punya RT. Nil, kalau begitu kita balik saja yuk ke pengungsian. Sabar sebentar, Kro. Mungkin masih banyak binatang lain yang harus kita lepaskan dari kandangnya. Biar nanti kalau ada apa-apa, hewan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu. Kro, dengarkan baik-baik. Seperti suara harimau. Pak, Unyil takut. Jangan gugup. Dan jangan kemana-mana. Bapak mau lapor dulu sama Pak Lurah. Ah, Unyil ikut, Pak. Takut. Saya juga, Pak.
Dari sebelah mana tadi datangnya suara harimau? Dari rumahnya Pak Karto, Pak Lurah. Tapi biarkanlah harimau itu hidup. Tak usah kita menangkapnya. Kalau memang harimau itu tidak ganas, baiknya ditangkap saja, Pak. Lalu kalau sudah ditangkap mau diapakan? Hutannya kan sudah tertutup lahar. Harimau itu pasti kelaparan. Baiknya kita kirim saja ke kebun binatang. Baik juga idenya siunya Pak Lurah. Kalau begitu kita usahakan sekarang. Siapkan peralatannya keamanan. Siap Pak. Pak Lurah, macannya sudah loyo Pak. Mungkin kelaparan ya, Pak. Iya, mungkin juga. Atau kecapean. Takutan juga. Di rumahnya Pak Raden kan banyak burung-burung perkutut. Mari kita lepaskan.